Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan membahas tryout modul pedagogik bersama saya Muhammad Irfan dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kita ke soal nomor 1. Pertanyaannya adalah rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT, yaitu yang A, setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang baik. Yang B, setelah mengamati amoeba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. Yang C, setelah membaca menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Yang D, setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Atau yang E, siswa bersama-sama dengan guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks yang ada di papan tulis. Dari kelima pilihan ini, yang mengandung ICT adalah yang C, D, C dan D saja. Nah, kemudian kita cermati rumusan tujuan pembelajaran integrasi. Jadi kalau integrasi itu nggak cuma menggunakan, tetapi juga terlibat di dalam ICT tersebut. Nah, yang terlibat itu adalah yang D, yaitu setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Soal nomor 2, rancangan pembelajaran inovatif yang mengembangkan kemampuan 6 literasi ini dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep neuroscience, TIPEC, unsur C4 dalam RPP pada aktivitas pembelajaran. Contohnya adalah yang A, siswa bersama-sama guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Yang B, siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint tentang kata tanya. Yang C, siswa bersama-sama dengan guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks yang ada di papan tulis. Yang D, melalui kegiatan mengamati video tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Atau yang E, setelah mengidentifikasi bagian dari tumbuhan, siswa dapat menilai bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Dari kelima pilihan yang menerapkan konsep neuroscience, TIPEC, dan unsur C4, kita lihat apakah yang A, siswa bersama guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Nah, media PowerPoint itu bisa TIPEC. Nah, kemudian membuat kalimat tanya itu kan meng-create ya. Jadi unsur C4-nya ada di sana. Neuroscience-nya ada. Kemudian kita yang B, siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint. Nah, yang B sama-sama PowerPoint, tetapi yang satu membuat kalimat tanya, yang satu adalah menyimak penjelasan guru. Tentu antara A dan B yang lebih tepat itu yang A. Tapi kita coba lihat yang C. Siswa bersama-sama dengan guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks yang ada di papan tulis. Ini sama-sama membuat, tetapi unsur TIPEC-nya tidak ada. Yang D, melalui kegiatan mengamati video tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan 6 kata tanya. Di sini hanya menyebutkan
belum masuk ke sana. Kemudian yang E, setelah mengidentifikasi bagian dari tumbuhan, siswa dapat menilai bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang benar. Tentu ini bukan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A. Selanjutnya pada nomor 3, kemampuan seseorang dalam transformasi persepsi belajar, keterampilan manajemen pribadi, interpersonal, dan kerjasama tim, serta kesempatan bereksplorasi. Hal ini merupakan komponen-komponen dari kemampuan A. Literasi, B. Keterampilan belajar, C. Berpikir tingkat tinggi, D. Kompetensi abad 21, atau yang E. Numerasi. Nah, kita tandai dulu kata kuncinya. Jadi yang namanya kemampuan seseorang, nah dalam transformasi persepsi belajar, keterampilan manajemen, nah keterampilan. Nah, kemudian interpersonal, kerjasama tim. Nah, apakah literasi perlu kerjasama tim? Apakah numerasi perlu? Nah, kemudian dia bereksplorasi. Nah, dan dia merujuk ke seseorang. Berarti yang tepat adalah yang B, keterampilan belajar. Yang nomor 4, pernyataan rumusan tujuan pembelajaran yang baik adalah yang A. Siswa menyimak persepsi dari guru tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya sebagai bekal pelajaran berikutnya. Setelah melakukan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran tentang kata tanya dengan benar. Atau yang C, setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa dapat membandingkan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan baik. Yang D, setelah mengidentifikasi tumbuhan di halaman, siswa dapat memeriksa hubungan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Atau yang E, setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, siswa dapat menentukan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara, paling sedikit 3 jenis gas. Oke, jadi kalau kita kembalikan ke rumusan tujuan pembelajaran yang baik, tentu dia harus jelas ya. Nah, jelas masalah yang sedang dihadapi apa, kemudian jelas tujuan siswanya mau ngapain, akibatnya apa, nah dan jelas batasannya. Nah, tentu dari kelima pilihan yang paling tepat itu adalah yang E. Ya, ada kegiatannya jelas, pemecahan masalah mengenai apa? Pencemaran udara. Nah, siswa ngapain? Menentukan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara. Berapa? Minimal 3. Oke, kita lanjut ke 5. Untuk menguatkan bahwa suatu tujuan pembelajaran dalam RPP menerapkan pendekatan STEM, ada kalanya perlu ditulis secara eksplisit tujuan jangka panjang berupa unsur-unsur pembelajaran abad 21 melalui rumusan tujuan pembelajaran seperti yang A. Melalui kegiatan penugasan dan pemecahan masalah, peserta didik dapat menganalisis sumber sejarah yang ada di sekitarnya secara lengkap. Yang B, setelah mengidentifikasi bagian dari tumbuhan, siswa dapat menilai bentuk dan fungsi bagian tumbuhan yang benar. Yang C, setelah melakukan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran tentang kata tanya dengan benar. D, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan salah satu pengertian dari diskusi. Yang E, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan secara mandiri.
Nah, di sini ada penerapan pendekatan STEM. Nah, dan tujuan jangka panjang unsur abad 21. Nah, kita mulai dari yang E. Nah, di sini STEM-nya apa? Ini menyembuhkan secara mandiri. Nah, pemecahan masalahnya seperti apa? Ini nggak jelas. Yang D, melalui kegiatan tanya jawab. Nah, di sini ada tanya jawab. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan salah satu saja. Nah, ini belum ke abad 21. Sistemnya juga nggak ada. Kemudian yang C, setelah melakukan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran tentang kata tanya dengan benar. Oke, dia ada kata tanya, ada artnya mungkin ya, peta pikirannya. Jadi ketika membuat peta pikiran mungkin ada nilai seni dan sebagainya. Oke lah. Tetapi ini masih belum jelas juga. Nah, kemudian yang B, setelah mengidentifikasi bagian dari tumbuhan, siswa dapat menilai bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Nah, ini dapat menilai bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Oke, belum ya. Kemudian yang A, melalui kegiatan penugasan. Nah, ini ada penugasan. Jadi siswa itu aktif. Setelah diberi tugas apa? Dipecahkan masalahnya atau diselesaikan tugasnya. Nah, di mana di sekitarnya, di sekitar peserta didik. Jadi yang paling baik, yang paling benar itu adalah yang A. Kemudian nomor 6. Langkah ini merupakan ciri utama RPP yang menerapkan pendekatan STEM pada unsur teknik. Oke. Yang A, menggunakan media sosial berupa YouTube dan Instagram dalam sarana menyampaikan informasi terkait situs purbakala di daerah sekitarnya. Yang kedua, langkah-langkah penelitian sejarah situs purbakala dalam bentuk market sejarah yang berbasis teknologi, desain grafis, dan karya ilmiah. Yang C, merancang prosedur membuat penulisan karya ilmiah sejarah yang dikaitkan dengan penelitian sejarah tentang situs peninggalan purbakala di daerah sekitarnya. Yang D, menggunakan kamera, komputer, dan audiovisual, perekaman dan gambar dalam pengambilan sumber data yang ada di lokasi situs purbakala setempat. Atau yang E, membuat bahan presentasi terbaik dengan aplikasi PowerPoint tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah unsur teknik. Nah, teknik itu lebih ke perancangan, prosedur, dan sebagainya. Jadi yang paling benar itu adalah yang C. Kemudian yang nomor 7, sebuah model blended learning yang memposisikan online learning sebagai kegiatan tambahan di luar jam sekolah, di mana jam pembelajaran tatap muka tetap berjalan sesuai jam pelajaran yang telah terjadwal di sekolah selama ini. Hal ini menunjukkan jenis model blended learning. Yang A, rotation model. Yang B, flip classroom model. Yang C, flag model. Yang D, self-blend model. Atau yang E, hybrid learning. Oke, yang jelas yang E bukan. Hybrid learning itu hampir mirip dengan blended learning. Cuma kalau hybrid itu dia ada yang di kelas secara offline, ada yang di kelas secara online, dan itu satu waktu. Nah, dari semua jawaban itu yang paling benar adalah yang B, flip classroom model. Kemudian yang nomor 8, sebuah aplikasi Android khusus untuk dunia pendidikan yang sangat mendukung terhadap kegiatan belajar dan mengajar agar lebih praktis, hemat waktu,
dan membantu para guru menciptakan dan mengumpulkan tugas dari siswa. Aplikasi ini juga menciptakan folder drive untuk setiap tugas siswa, membantu dan menjaga semua dokumen secara terorganisir. Aplikasi ini disebut dengan yang A, model, yang B, webdeck, yang C, Savima AdLink, yang D, Edmodo, yang E adalah Google Classroom. Oke, kata kuncinya itu adalah folder drive. Yang berkaitan dengan folder drive, satu-satunya adalah Google Classroom. Yang nomor 9, PJBL, Project Based Learning, merupakan salah satu model pembelajaran yang berpijak pada teori belajar A, konstruktivistik, yang B, kognitistik, yang C, behavioralistik, yang D, humanistik, yang E, sosial kognitif. Jelas ya, ini adalah yang A, konstruktivistik. Oke. Yang 10, pembelajaran project based learning akan dengan mudah terlihat dalam RPP, terutama pada komponen yang A, kompetensi dasar, yang B, indikator pencapaian kompetensi, yang C, tujuan pembelajaran, D, aktivitas pembelajaran, atau yang E, penilaian. Ya, yang namanya model pembelajaran ataupun pendekatan ataupun apa yang paling gampang dilihat di dalam RPP ya jelas di aktivitas pembelajarannya, yang D. Oke, terima kasih. Ini adalah pembahasan tryout pedagogik. Semoga bermanfaat dan semoga mencerahkan. Sekian dari saya, Muhammad Irfan. Silahkan disimak video tersebut. Sukses selalu buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe di Irfan Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.